coba di lurus nih kayak gini kan ini nih. Oh. Nah, jadi kan galak sekali tuh. Jadi dia nganggapnya ini lawan tanya sebetulnya. Oh, anggapnya lawan ya? Tuh lihat kan itu. Oke Sobat Nyamut, selamat datang kembali di channel Smart Fishing. Dan tadi saya sudah mancing ya, dan seperti biasa tadi kita boncos karena cuacanya kurang mendukung. Dan saya pun tadi langsung memutuskan untuk main ke salah satu teman saya ya. Di sini ada Kang Wildan, dan Kang Wildan ini salah satu tukang koleksi ikan cana. Ikan cana semua Kang? Alhamdulillah ikan cana semua kan? Ikan cana semua, dan saya kan sering mancing juga Kang ikan cana ya, toman dan gabus juga, cana striata ya. Dan kita sekarang akan lihat koleksi dari Kang Wildan, karena saya jujur Kang baru tahu itu cana itu baru tahu toman sama gabus ternyata ya, ternyata masih banyak ya. Untuk di cana itu ternyata sangat banyak kan, jadi banyak karena dari berbagai daerah juga pasti ada gitu ya. Untuk cana, karena kalau misalnya untuk di Indonesia juga kurang lebih ada 10 jenis lah. 10 jenis? Kalau untuk di Indonesia juga termasuk ke cana stratiata, toman, terus limbata, terus maru, barito, seruyan, wah masih banyak ya? Masih banyak. Berarti saya dari dulu cuma tahunya ada 2 ya, padahal masih banyak ya. Tapi emang di luar dari toman sama gabus itu cana-cana lain apa ada tempat mancingnya, ada nggak? Kalau untuk ke cana maru, yang setahu saya gitu ya, kalau untuk cana maru kan itu ada di Kalimantan ya. Tempatnya itu kalau nggak salah di kalau nggak salah di Sentarum, di Danau Sentarum. Ya. Jadi kan di sana banyak sekali tuh rawa-rawanya Kang Dendi. Nah selain untuk cana maru, di sana juga ada cana red barito. Jadi itu untuk cana itu sangat benar-benar emang bagus untuk display di rumah gitu. Ya. Karena di cana red barito itu selain warnanya yang seperti arwana, untuk motif si bunganya juga sangat varian itu. Iya. Karena untuk di cana maru, untuk di maru kan ada 2 varian ya, ada 2 varian red sama varian yellow untuk cana maru. Karena untuk cana maru tersebut itu ternyata setiap tempatnya itu beda-beda nama, karena kayak misalkan di Bandung Barat ada cana gabus misalkan. Ya. Nah kalau misalkan di Bandung disebutnya toman misalkan. Jadi setiap daerah itu punya nama masing-masing. Tapi berarti kalau cana maru berarti masih bisa dimancing ya? Nah untuk cana maru pasti bisa dipancing, karena emang itu asli di Kalimantan itu suka dipancing. Wah, nanti kita kalau punya rezeki lebih ya kita coba mancing ke sana. Karena Smart Fishing belum pernah ya mancing cana-cana selain toman dan gabus ya, gabus biasa ya, ternyata belum pernah di luar itu. Nanti kita cari cana-cana yang lain ya yang bisa dipancing, dan kalian jika ada spot pancing ya kalian bisa tulis di kolom komentar video ini ya, dan nanti biar saya datang ke sana kalau nanti kita sudah punya rezeki yang lebih ya Kang. Dan sekarang kita lebih baik kita lihat saja Kang gimana cana-cana Kang Wildan ini. Kita lihat dan sekalian kita review ya, karena di sini dari tadi saya lihat ini bagus-bagus semua ya cananya. Dan sebelum itu nih saya mau tanya dulu nih Kang,
Kang Wildan kan ini cana-cananya banyak. Ya. Nah, ini kayaknya untuk semua cana sama semua ya, sama tempat-tempatnya ini sama akuarium, Ya. Kang Wildan habis berapa ini? Ya kurang lebih Kang Dendi sekitar 50. 50. 50. Besar juga ya. Karena memang untuk di Cana yang mahal itu ternyata bukan ikannya Kang Dendi, tapi untuk cara perawatannya. Karena Iya, betul. banyak sekali memang untuk contohnya ini kan Cana Auranti nih. Ini Cana Auranti asal dari India Kang Dendi. Ya. Jadi untuk Cana Auranti ini memang untuk harga Om Yoka misalnya untuk harga pasaran yang belum bagus ini ya, bisa di belum pairing, belum mangap-mangap. Paling untuk size babynya atau anakannya harganya itu ya kurang lebih satu seperti ini ya, sebesar jempol seperti ini. Ya. Harganya itu kurang lebih 400.000. Wah. Nah ini juga untuk ke size sebesar ini. Jadi untuk di cana tersebut, jadi yang keunikan cana itu sebetulnya Kang Dendi dihitungnya itu bukan per kilo. Oh, bukan. Kalau untuk cana, tapi dihitungnya tuh per size. Contoh ada cana yang lebih istimewa itu dari India. Ya. Namanya itu cana barka. Itu sampai cana barka itu 1 sentinya itu harganya 1 juta. Oh, 1 senti. 1 senti. 1 senti padahal segini ya. 1 senti segini. Nah dari India pun masuk ke Indonesia itu kisaran 20-30 senti Kang Dendi. Wah. Makanya kalau misalnya untuk ke yang Sultan tuh yang Iya, iya. berarti dia koleksinya cana barka. Nah, tadi kalian sudah tahu ya berapa uang yang harus kalian keluarkan jika ingin koleksi cana-cana seperti ini ya. Tadi Kang Wildan juga kurang lebih habis 50 ya. Ya 50. Padahal ini koleksinya ya nggak terlalu banyak gitu ya. Dia terlalu luas sih. Iya. Cuman ya mungkin emang Ini karena kan- hobi sih Kang Dendi. Apalagi saya kan pernah lihat juga ya yang channel-channel begini ya, pernah lihat juga ada yang banyak-banyak juga, berarti itu Heeh. habisnya ya udah ini ya. Soalnya ratusan sih. iya, perkiraan saya kirain cuman berapa gitu Nah, kan. itu. Nah, jadi kan kalian sudah tahu ya tadi dari penjelasan Kang Wildan, dan Malah ada yang lebih unik Kang Dendi. ada yang lebih unik. Termasuk kan sebetulnya untuk cana Indonesia itu, cana-cana yang ada di Indonesia itu, kalau misalkan untuk di daerah kita misalkan Ya. ya, memang harganya itu murah. Tapi untuk di daerah lain seperti Malaysia, Singapura, dan untuk ke luar negeri mungkin itu sampai harganya itu lebih fantastis. Wah. Karena terus terang saja kemarin juga punya teman saya itu cana maru, dia beli 1,5 juta. Ya. Kemarin ketika dia ngekip selama 8 bulan, si cana maru itu tukar sama motor Vario kan ini. Oh, sama motor. Semua motor. Sebesar gimana itu Kang? Kurang lebih sebesar inilah. Sebesar gini ditukar sama motor. Sama motor. Ya. Jadi saya juga jadi pengen koleksi ya. Boleh lah, buat display di rumah kayak gitu. Nah, dan sekarang kita lihat saja Kang gimana ya satu persatu, dan sekalian nanti Kang Wildan jelasin ya. Oke. Satu persatu ya, karena saya belum tahu juga. Ini nama-namanya belum tahu, dan harganya, dan untuk apa-apa saya belum tahu. Kita langsung lihat saja ya, dan kalian pastikan jangan skip video ini ya, biar channel Smart Fishing bisa berkembang terus dan tetap semangat ya untuk upload. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Kang Wildan Soundfish Aquatic. Oke. Dan nanti lihat di link deskripsi video ini. Yuk sekarang kita langsung lihat. Oke. Nah, kita mulai dari sini dulu nih Kang. Jadi ini namanya cana apa ini Kang? Nah untuk ini jenisnya cana Auranti Kang Dendi. Jadi asal usul cana Auranti ini dari India. Dari India. Jadi untuk ke cana Auranti ini, jadi cana Auranti impor ke Indonesia. Ini jenisnya itu Auranti maculata. Auranti maculata. Ini berapa senti ini? Ini kurang lebih size-nya itu 35 up. Nah dulu pas saya ngekip ya, saya pelihara, ini kurang lebih saya beli itu dulunya 17 cm Kang Dendi. 17 cm. Sekarang udah hampir 1 tahun saya keep ya, alhamdulillah. Ini kan ya buat display lah, buat di rumah. Iya benar. Tapi ini saya lihat tadi
ketika tangan Kang Wildan ke sana itu ngikutin, emang ini agresif ini? Nah justru untuk keunikan di Cana itu, jadi Kang Deddy yang lebih mahal itu di Cana Auranti itu kayak gini Kang Deddy, karena bukannya sekedar pajangan di di tank ya, tapi yang jadi ketertarikan semua para kiper Cana itu untuk ke Auranti di display rumahan itu supaya ikannya itu pada galak Kang Deddy. Karena kalau misalnya ikannya banyak yang mojok, otomatis nggak ada perhatian lah, nggak ada ketertarikan gitu buat disimpan di akuariumnya. Nah bisa dilihatin ini Kang, ini namanya flaring. Nah kalau misalnya ini flaring nih, nah kalau ini mangap-mangap nih. Nah karena sekali ya ini ya Aurantinya. Karena memang ini Auranti banyak sejarahnya sih Kang Deddy. Ketika saya melihara si Cana ini, banyaklah ceritanya gitu ya, karena sampai banyak yang nawar juga saya ngekasih Kang Deddy, karena meskipun ini ikan kurang masih banyak kekurangan ya, belum saya keep benar-benar, tapi ini ada keunikan Kang Deddy. Jadi untuk si padabar yang ini tuh, nah yang kuning itu, si garis-garis itu, ini ikan udah kayak lapat aloh. Jadi kalau misalkan kita lihat setelah teliti nih, kelihatan nggak motifnya ya? Itu kan sebelah kanan, dan biasanya di sebelah kiri juga ada nih, sebelah kirinya juga ada di tengah-tengah tuh. Dan kalau lihat Cana Auranti yang lain, tapi emang berbeda motifnya. Nah nanti saya juga kan nanti ada Cana Auranti itu size-nya baby, dan nanti Kang Deddy juga bisa lihat perbedaannya, karena memang ini emang kurang jelas, cuman kalau misalnya lebih diperdekat lagi pasti kelihatan lebih jelas ya Kang Deddy. Nah ini ya Cana Auranti, dan sekarang saya mau tanya, ini Cana ini udah ditawar harga berapa ini Kang? Nah kemarin memang sempat sih ada yang nawar-nawar gitu, sampai ada kurang lebih 6 orang. Ya kurang lebih kemarin harga yang lebih tinggi itu minta 6 juta Kang Deddy. Cuman ya karena saya bukan masalah harga segitu saya tolak gitu Kang Deddy, karena memang ini ikan kipan lama saya, jadi ini banyak sejarahnya lah untuk khususnya di Saumpis, karena terus terang saya banyak ngeliput di Saumpis itu Cana ini, karena dari mulai dia belum flaring ya sampai dia bisa mangap-mangap itu saya banyak belajar di Cana Auranti ini Kang Deddy. Jadi ini andalannya Kang Wildan ya, dan sejarahnya Kang Wildan belajar di Cana juga ya. Nah itu dari sini ya. Jadi banyak pengalaman lah untuk bisa sharing nanti di konten-konten saya gitu Kang Deddy. Iya benar. Nanti untuk lanjutannya kalian bisa lihat di kontennya Kang Wildan ya, di Saumpis Aquatic. Dan sekarang kita lihat yang lain lagi nih Kang, karena masih banyak. Nah ini yang kedua, jadi ini jenis Cana apa ini Kang? Nah ini untuk jenis ini namanya jenis pulkra ya Kang. Pulkra. Jadi ini untuk ikan ini asal muasalnya dari perairan Myanmar Barat. Jadi untuk Cana ini warnanya itu biru. Jadi si warnanya itu biru, dan si dotnya itu ada warna kayak oranye kayak gini Kang. Iya benar ya. Bagus motifnya ini. Ini juga emang ikan agresif juga. Jadi ini, nah pas awal saya punya ikan itu emang ikan ini Kang Deddy. Jadi ikan ini tuh memang udah pertama yang saya keep, udah lama lah, kurang lebih 1 tahun lebih lah. Jadi sebelum Auranti, Cana ini dulu yang saya keep. Berarti itu dari kecil ya? Ini pas saya beli ini kurang lebih size-nya itu 3 cm Kang Deddy. Kebetulan ini juga kan si temen ngasih si pulkra ini. Awalnya sih sebenarnya saya nggak tertarik sama Cana Kang Deddy, karena pas teman saya ngasih tahu, ini mau nggak gabus katanya. Kirain gabus tomang kita tahu ternyata, karena di Jawa Barat kan banyak sekali tuh untuk ke gabus. Makanya buat apa sih gabus kata saya tuh. Akhirnya pas dia ngomong, lihat aja tuh untuk ke Cananya
warnanya seperti apa dulu. Kalau ini size paling besarnya ini bisa Ini panjang berapa ini Kang? 25 sentian. 25. Nah, Dan ini bisa dilihat agresifnya kayak gimana? nah ini juga bisa joget-joget kayak gini sebetulnya. Oh ini. Ntar kita pancing dulu nih. Nah, sampai hormat-hormat juga dia bisa loh. Ada caranya juga ini. Jadi karena memang ini untuk ke channel ini emang udah kipan lama gitu ya. Jadi udah tau lah karakter Ya. ikannya gitu. Tapi untuk di Saung Fish ini belum saya update juga nih. Oh. Karena ya belum apalah, ini spesial mungkin. Jadi ini liputan pertama ya. Ini liputan pertama Malah buat Smart munculnya Fishing nih. di Smart Fishing ini munculnya. Coba ini lihat kan galaknya gimana nih? Biasanya kalau ikan digedor-gedor nih. Oh. Kayak mirip ikan cupang ya, kalau gitu ya. Apalagi kalau misalnya dikasih cermin, kan ini lebih garang lagi ya. Nah kebanyakan biasanya kan untuk ke para kiper channel itu sangat kesulitan untuk supaya ikannya galak seperti ini. Jadi untuk ke channel-channel yang lainnya biasanya kalau untuk pemula suka menggunakan cermin. Oh. Tapi ini juga ada juga cara supaya galak seperti ini kan. Ada. Ya nanti kalau untuk cara-cara buat galak atau apa jangan dibocorkan ya. Soalnya ini nanti dibocorkannya di channelnya Saung Fish. Nggak ada ya di channelnya Smart Fishing. Nanti ini kalau mau agresif seperti ini kalian bisa lihat ya di channelnya Saung Fish Aquatic. Kalau di Smart Fishing nanti kita nggak jelaskan. Nah sekarang saya yang penasaran seperti biasa, saya penasaran ini harganya berapa, ini udah ditawar berapa? Nah kebetulan kemarin untuk channel pulkra ini sempat anjlok Kang Dani untuk harganya ya. Oh pernah anjlok juga? Karena memang di Indonesia itu emang sudah banyak orang yang breeding si channel pulkra ini. Oh iya. Nah jadi untuk harganya mungkin karena terlalu banyak yang breeding, akhirnya si omset untuk penjualannya itu sangat banyak. Nah untuk saat ini karena memang si pulkra ini udah masuk spek kontes gitu ya. Iya. Udah banyak kontesnya, jadi harganya itu lebih mahal. Kemarin ini kan memang untuk ke harga saya kurang tahu untuk belinya karena ini juga kan dikasih. Iya. Tapi yang banyak para kiper ngomong sih kalau untuk harga yang setelah seperti ini ya ada juga yang sampai puluhan juta kan nanti. Kalau misalnya untuk ke speed contest yang udah juara. Jadi yang mahal itu sebetulnya bukan ikannya kan ini, tapi cara ngekipnya supaya ngeluarin warna sama sama mental juga. Soalnya nggak semuanya kayak gini kan? Belum tentu yang Ada juga yang malah takut ada. Banyak justru. Jadi kalau misalnya untuk cana yang paling dominnya itu karena galaknya kan ini. Ini ngikutin terus dari tadi ini. Apalagi kalau misalnya tangan kayak gini nih. Kejar terus ya. Memang kalau misalnya disebut lapar karena ini nggak lapar sih. Karena emang mentalnya udah bagus. Berapa ya ini ya. Nah dan sekarang kita lihat lagi yang lain lagi nih Kang, kan masih banyak. Nah sekarang kita lihat yang ini nih, ini warnanya orange ya. Ini oranye campur hijau yang gede. Kecil ini ya size-nya ya, cuma berapa senti ini paling. Ini namanya cana apa ini Kang? Nah untuk ini cana bleheri, ini asalnya dari India Kang gede. Dari India. Memang ini cana kerdil yang ada di dunia. Emang ini paling besar, size-nya sebesar gini? Ini mungkin maksimalnya size-nya itu kurang lebih 15 cm. Jadi cana paling kecil adalah cana bleheri sama andrao. Ini salah satunya yang paling kecil. Nah kebetulan kemarin saya juga punya cana andrao, cuman kemarin mati kan, ini sempat ditawar sih itu 2 juta, cuman saya ngekasih. Akhirnya ya dia terjun bebas, dia mati. Nah saya sekarang beli cana bleheri. Mungkin ini juga untuk cana ini masih progres ya, karena mungkin dari segi metal belum barbar banget kan ya. Karena mungkin untuk segi warna ini udah lumayan lah. Nah kalau untuk harganya ini berapa ini? Dia untuk ini tuh saya beli size 10 cm itu dulu harganya 250.000. Oke ya, ini ya kecil-kecil ganas juga ini cananya bagus. Nah dan ini ada yang hitam, ini ngejar-ngejar terus dari tadi ya kena tangan.
Nah ini namanya itu Cana Limbata. Kalau misalnya orang Sunda bilang bogo sawah dengan Bogo sawah. Jadi memang cana ini saya dapat di walungan Curug Sawer. Berarti kita nanti bisa coba mancing juga ya. Bisa. Kalau Kang Wildan tahu, nanti kita nanti bisa. ada spot lah khusus. Spotnya, ya. Jadi untuk Cana Limbata ini memang untuk di daerah Bandung dan sekitarnya mungkin masih murah. Kalau untuk tangkapan alam, tapi kalau untuk settle yang seperti ini biasa. Kemarin saya sempat ngejual rekan-rekan yang si Cana ini saya jual itu 300 ribuan. 300 ribu. Kalau ini size-nya emang segini ya? Ini ada yang lebih gede juga? Untuk ke size limbata maksimalnya itu 17 cm lah. 17. Oke, ini Cana Limbata ya, dan warnanya juga bagus ya. Ini nggak kalah bagus ya dari cana-cana yang dari luar negeri ya. Nah itu Kang Deddy, makanya kalau misalnya kita lestarikan dan kita keepnya ya, cara perawatannya betul, mungkin ya jadinya seperti ini Kang Deddy, jadi lebih menarik lah. Jadi sekarang juga kan di mancing ada yang micro fishing nih Kang, yang mancing pakai yang tekel-tekelnya yang kecil-kecil. Nah itu. Nah kayaknya kalau targetnya Cana Limbata seperti ini ya seru juga ya. Nah itu kan lebih asik sih. Lebih asik ya, dan nanti kita bisa pelihara juga kan. Nah itu. Kebetulan kan di Bandung masih agak banyak juga ya. Nah, itu masih ya. Masih belum pada tahu sih. Oke, untuk ke Cana Limbata. Nah dan ini udah nggak asing lagi ya, karena banyak sekali di Smart Fishing ya. Smart Fishing sering mancing ini, dan tapi dari tadi saya lihat ini aneh ya Kang. Biasanya kan saya selama mancing toman itu ya, kalau toman yang size-nya segede-gede gini, warnanya nggak ada Kang. Ya. Warnanya cuma garis doang sama warna merah, tapi ini udah ada keluar warna hijau. Hijau ya. Nanti mungkin karena memang saya juga suka sih sama ikan tomang, makanya meskipun size-nya cuma 17 cm nih Kang Deddy, tapi saya udah bisa keluarin si warnanya. Karena memang untuk di kita si tomang itu belum populer ya. Tapi kalau misalnya untuk daerah Jakarta dan Bekasi, harga tomang itu justru lebih fantastis Kang Deddy. Apalagi kalau misalnya sekarang kan banyak para kiper sana juga banyak yang melihara tomang. Karena kenapa? Jadi tomang itu sangat bagus lah untuk warnanya. Mungkin ini juga faktor dari racikan pakan juga mungkin saya kasihnya, jadi warnanya lebih timbul Kang Deddy. Nah jadi saya kan Kang sering kalau dapat toman misalnya sering saya lepasin nih Kang. Nanti kalau saya dapat lagi kayaknya bisa lah disimpan di sampis akuatik. Disimpan di sini di Kang Wildan, nanti bisa disimpan di sini. Soalnya Kang Wildan ini meliharanya emang bagus-bagus ya. Ini alhamdulillah Kang Deddy. Masa ini yang toman segede gini ini udah ada warnanya keluar hijau kan, aneh kan? Kayaknya Kang Wildan ini punya resep-resep yang rahasia. Nah, ini baru belajar sih Kang Deddy.